Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengolahan data, yaitu bagaimana caranya menentukan median atau menentukan nilai tengah dari suatu data. Agar kalian lebih paham, yuk kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Pada materi pengolahan data, KD yang akan kita pelajari KD pengetahuan 3.8 dan KD keterampilan 4.8. Pada materi pengolahan data KD 3.8, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah terurut. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan median. Yang pertama, untuk data yang banyaknya ganjil, mediannya adalah data yang tepat berada di tengah setelah data diurutkan. Nah, rumus mediannya kalau data ganjil sama dengan data ke dalam kurung N ditambah 1 per 2, tutup kurung, dengan N sama dengan banyak data. Kemudian, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam menentukan median atau yang kedua adalah untuk data yang banyaknya genap, mediannya dapat ditentukan dengan menjumlahkan dua data yang berada di tengah. Nah, dengan catatan setelah data tersebut diurutkan ya, dan hasilnya dibagi dua. Nah, untuk data genap, rumus mediannya adalah data ke dalam kurung N per 2 ditambah data ke dalam kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dengan N sama dengan banyak data. Nah, langsung saja ya kita belajar menentukan median dalam bentuk daftar. Berikut data penjualan ikan lele dalam kilogram selama 7 hari. Nah, selama 7 hari berarti datanya ini adalah data ganjil ya anak-anak ya. Kita akan menentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah untuk menentukan median, data diurutkan terlebih dahulu. Urutan banyak penjualan ikan lele dalam kilogram dari yang terkecil adalah sebagai berikut. Nah, jadi syaratnya kalau kita mau menentukan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu mulai dari yang terkecil ya. Jadi data-data yang dalam bentuk daftar tersebut, nah tadi kan belum urut ya 28, 34, 30. Nah, ini kan belum terurut. Maka langkah pertama kita urutkan terlebih dahulu menjadi 25, 28, 30, 32, 34, 35, dan 38. Nah, setelah datanya urut seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita masukkan rumus median. Nah, karena datanya adalah 7, nah berarti data ganjil, rumus mediannya adalah data ke dalam kurung N ditambah 1 per 2. Ya. Nah, kemudian N-nya ini kita ganti dengan banyaknya data. Karena banyaknya data adalah 7, maka N-nya diganti 7. 7 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dibagi 2 sama dengan 4 ya. Jadi data keempat. Nah, setelah diurutkan, data keempat ini yang mana? Kita hitung dari awal. 1. Dan ini data ke-1 ya, 25. Data kedua 28, data ketiga 30, dan data keempat adalah 32. Nah, berarti data keempat sama dengan berapa? 32, betul. Jadi, median dari data penjualan ikan lele tersebut selama 7 hari adalah 32 kg. Berikutnya, kita masih akan belajar menentukan median dalam bentuk daftar ya. Namun, kali ini kita akan belajar menentukan median dalam bentuk daftar data genap. Ya, kalau tadi kan datanya ganjil, penjualan selama 7 hari. Nah, kali ini contohnya adalah penjualan selama 10 hari, yaitu data genap ya. Kita tentukan mediannya. Maka penyelesaiannya sama seperti tadi ya, kita urutkan terlebih dahulu datanya. Dari yang terkecil, yaitu menjadi 25, 28, 30, 30, 31, 32, 34, 35, 36, dan 38. Nah, setelah datanya urut, nah karena datanya ini adalah genap ya, yaitu berjumlah 10 data, maka rumus median yang digunakan adalah data ke dalam kurung N per 2 ditambah data ke dalam kurung N per 2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Nah, sama dengan
N-nya kita ganti dengan angka 10. Berarti data ke 10 per 2 ditambah data ke 10 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, 10 per 2 ini kan 5, berarti data ke-5 ditambah 10 per 2, 5 ditambah 1, yaitu 6. Nah, data ke-5 dan data ke-6, kita hitung dari awal. Data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data ke-5 adalah 31. Sedangkan data ke-6 berarti selanjutnya ya, yaitu 32. Berarti 31 ditambah 32 dibagi 2, ya. Sama dengan 63 per 2, sama dengan 31,5. Jadi, median dari data penjualan ikan lele tersebut selama 10 hari adalah 31,5 kg. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan belajar menentukan median dalam bentuk tabel. Berikut data tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Ya, dari nilai 60 sampai dengan nilai 100, kita tentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah untuk menentukan median dari data tabel, kita perlu menentukan frekuensi kumulatif dari setiap data nilai ulangan tersebut. Nah, apa sih frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif diperoleh dengan cara menjumlahkan banyak data dengan data sebelumnya. Nah, kalau tadi terdapat tabel ada 2 kolom, yaitu kolom nilai dan banyak siswa, kita tambahkan 1 kolom lagi ya di sebelah kanan, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Nah, ini kan sudah urut datanya ya dari yang terkecil, yaitu nilai 60, 70, 80, 90, dan 100. Kita lihat, frekuensinya tadi kan awalnya 8. Nah, berarti frekuensi kumulatifnya tetap 8 ya. Kemudian selanjutnya, kita jumlahkan frekuensi kumulatifnya ini dengan banyak siswa yang mendapatkan nilai 70, yaitu 10 siswa kan, berarti 8 ditambah 10 sama dengan 18. Kemudian selanjutnya kita teruskan lagi, 18 ditambah frekuensi banyak siswa yang mendapat nilai 80, yaitu 5. 18 ditambah 5 sama dengan 23. Seterusnya ditambah 7 sama dengan 30. 30 ditambah 5 sama dengan 35. Nah, kita dapatkan banyak datanya adalah 35, berarti data ganjil ya. Nah, berikutnya, berdasarkan frekuensi kumulatif pada tabel, diperoleh banyak datanya sama dengan 35, yaitu data ganjil. Mediannya berarti data ke N tambah 1 per 2. N-nya diganti 35 ya. 35 tambah 1 sama dengan 36 per 2. Data ke 36 per 2, berarti data ke 18 ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan lagi ya. Jadi di sini frekuensi kumulatif ini mengandung makna. 8 ini maksudnya adalah data ke-1 sampai dengan data ke-8 itu berarti ada di nilai 60. Kemudian data ke-9, nah 8 kan sini batasnya 8 nih. Data ke-9 sampai dengan data ke-18 itu ada di nilai 70. Berikutnya, data ke-19 sampai dengan data ke-23 itu ada di nilai 80. Berikutnya, data ke-24. Nah, ini kan batasnya sampai 23 ya. Berarti 24 sampai dengan 30 ada di nilai 90. Kemudian data ke-31 sampai dengan 35 ada di nilai 100. Nah, sekarang mediannya kan ada di data ke-18. Kita lihat dari awal frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatif yang pertama, di sini batasnya sampai dengan 8, sedangkan kita butuhnya kan 18. Apakah 18 di sini masuk di nilai 60? Tidak ya, belum. Nah, berarti kita lihat nilai 70. Nilai 70 ini batasnya sampai data ke-18. Nah, kebetulan yang kita cari adalah data ke-18. Nah, data ke-18 masih masuk di sini berarti ya, yaitu di nilai 70. Nah, berarti nilainya 70. Jadi, median dari nilai ulangan matematika tersebut adalah 70. Berikutnya, kita akan menentukan median dalam bentuk diagram batang. Berikut diagram batang data usia peserta lomba menyanyi tingkat SD. Tentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah, yang pertama, kita buat tabel frekuensi kumulatif terlebih dahulu, seperti tadi ya. Jadi, kita buat tabel usia, kemudian banyak peserta, dan frekuensi kumulatif ya. Nah, dari usia yang sudah diurutkan dari usia 10 tahun sampai dengan 13 tahun ya. Frekuensi kumulatif yang pertama adalah 4 ya.
4, kemudian ditambah 8 sama dengan 12. 12 ditambah 10 sama dengan 22. 22 ditambah 6 sama dengan 28. Jadi, total pesertanya ada 28 ya. 28 berarti datanya adalah data genap. Nah, karena data genap, maka rumus mediannya adalah data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. N-nya diganti 28 menjadi data ke 28 per 2 ditambah data ke 28 per 2 ditambah 1 per 2. Ya, 28 per 2 sama dengan 14, berarti data ke 14 ditambah data ke 15 dibagi 2. Data ke-14, yuk kita lihat lagi frekuensi kumulatif. Nah, jadi data ke-1 sampai dengan data ke-4 ada di usia 10 tahun. Kemudian, ini kan batasnya 4. Berikutnya, data ke-5 sampai dengan 12 berarti masuk di usia 11 tahun. Ya. Nah, kalau data ke-14 dan data ke-15 berarti masuk di sini ya. Nah, kalau di sini kan nggak mungkin, ini batasnya sampai dengan 12. Berarti data ke-14 dan data ke-15 masuk di usia 12 tahun. Ya. Jadi, data ke-14-nya 12, ditambah data ke-15-nya juga 12, dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi, median dari data tersebut adalah 12 tahun. Berikutnya, kita akan menentukan median dalam bentuk diagram garis. Berikut diagram garis penjualan mobil di showroom selama 5 bulan. Tentukan median dari data tersebut. Penyelesaiannya adalah, berdasarkan diagram garis tersebut, data penjualan mobil adalah sebagai berikut. Nah, jadi pada bulan Agustus, data penjualannya adalah 15 mobil. Bulan September 25 mobil, bulan Oktober 15 mobil, dan seterusnya sampai dengan bulan Desember sebanyak 30 mobil. Nah, data-data ini kan belum urut ya angkanya ya, maka diurutkan terlebih dahulu. Kalau untuk menentukan median, diurutkan dari yang terkecil menjadi 15, 15, 20, 25, dan 30. Setelah diurutkan, nah karena datanya adalah data ganjil sebanyak 5 data, maka rumus mediannya adalah data ke N ditambah 1 per 2. N-nya diganti 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6 per 2, yaitu data ketiga. Nah, data ketiga kita hitung dari awal. 1, 2, 3. Data ketiga berarti adalah 20. Ya. Jadi, median dari data penjualan mobil tersebut adalah 20 unit. Dan yang terakhir adalah menentukan median dalam bentuk diagram gambar. Berikut data pengunjung perpustakaan keliling selama 5 hari. Nah, di sini satu gambar orang ini mewakili 10 siswa. Maka, median dari data tersebut adalah penyelesaiannya. Data pengunjung berdasarkan diagram gambar tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini kita cari dulu berapa banyaknya ya. Pada hari Senin ini kan disimbolkan dengan 6 gambar orang, sedangkan satu gambar orang tuh mewakili 10 siswa. Berarti kalau ada 6 gambar berarti mewakili 60 siswa. Hari Selasa 40 siswa, Rabu 30 siswa, kemudian Kamis 20 siswa, dan Jumat 50 siswa. Nah, karena datanya belum urut ini kan, nah angkanya kan belum urut, kita urutkan terlebih dahulu menjadi 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, kebetulan banyak datanya adalah data ganjil, yaitu 5 ya. Maka rumus mediannya sama dengan data ke N ditambah 1 per 2. Diganti 5 ya, N-nya. Jadi 5 tambah 1, 6 per 2. Data ketiga. Data ketiga adalah 40. Jadi, median dari data pengunjung perpustakaan keliling tersebut adalah 40 orang. Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait materi pengolahan data, yaitu bagaimana caranya menentukan median atau nilai tengah dari suatu data. Semoga materi yang sudah Bu Yeni sampaikan tadi dapat kalian pahami ya anak-anak ya. Agar kalian lebih paham, kalian dapat berlatih latihan soal yang sudah Bu Yeni cantumkan di LMS. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.